Langkah lebih baiknya kalau seandainya yang baru saja. Sauban keluar dari rumahnya, cuaca Madinah sedang dingin. Dia pakai baju 2 lapis, mantel 2 lapis. Di luarnya usang, di dalamnya baru. Maka nampak orang yang sedang kedinginan, dibuka sauban 1 mantel, diberikannya sama orang itu. Tentu saja, ndaklah yang baru. Pak. Awak pun ndak akan mau juga. Ambo indak. Yang usang tuh entah. Sebab awak kalau bersedekah selalu ada alasan. Baju ini, oh jangan, ikut baju kenangan. Kalau baju ikut ulang tahun. Kalau ikut waktu kenangan SMA. Akhirnya 2 lemari tak ada awak sedekah kan Pak. Karena penuh dengan sejarah-sejarah. Kasih sajalah Pak, selesainya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah solat asar yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita buka lembaran Al-Quran yang mulia, lalu kita temukan kata amanu di dalamnya, selalulah dikaitkan Allah dengan kata wa'amilus salihati. Bisa ditengok di dalam Al-Quran pada surat Al-Asr, surat yang ke-103 ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu wa'amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Atau di dalam surat At-Tin ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Atau di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25, wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka setiap kata amanu selalulah diikuti dengan wa amilus solihati. Apabila kita temukan kata amanu di dalam Al-Quran yang mulia itu, lalu tidak ada kata wa'amilus solihatinya, maka pastilah dalam bentuk nyata amal soleh. Seperti ya ayyuhallazina amanu, sesudahnya tidak ada wa'amilus solihati, tak ada Pak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ada. Kutiba alaikumusiyam artinya berpuasa. Berpuasa wujud nyata dari amal soleh. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira. Zikran kasira, bukan amal soleh dia. Bukan kata amal soleh. Tapi zikran kasira merupakan wujud daripada amal soleh. Hari ini, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' adalah wujud nyata daripada amal soleh. Maka kalau demikianlah halnya, menunjukkan kepada kita pentingnya amal soleh bagi orang yang hari ini dikaruniai, diberi oleh Allah nikmat yang paling besar, yaitu iman. Kalau hari ini awak mendapatkan nikmat iman, kewajibannya adalah melakukan amal-amal soleh. Mumpung kesempatan masih diberikan Allah, maka jangan ditunda. La tu'akhir amala yaumi ila ghadin. Janganlah engkau termasuk orang yang suka menunda-nunda amal yang sebenarnya bisa engkau kerjakan hari ini, tapi kau tunda sampai besok. Dalam bahasa lainnya, don't wait till tomorrow what you can do today. Kan sembarang nih Pak. Apa artinya Pak Ustaz? Tengok aja lah sendiri, saya pun tak ngerti betul Pak. Menunjukkan kepada kita jangan suka menunda-nunda amal. Boleh jadi hidayah amal itu datangnya sekali. Bila kita menundanya, orang lain akan menggantikan amalan tersebut. Nah Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, di dunia saja ini saja kita sudah merasakan betapa beruntungnya orang yang beramal. Amalan dalam agama awak bukan sekedar untuk kebahagiaan kampung akhirat. Solusi kehidupan dunia pun lewat amal soleh. Bukankah dengan berwudu awak bisa sehat?
bisa bersih. Dengan mandi wajib orang bisa sehat. Dengan berwudu orang bisa bersih. Dengan melangkahkan kaki menuju masjid dan musola orang bisa berolahraga. Dengan melaksanakan solat, ruku secara benar adalah perenggangan yang elok. Sujud secara betul adalah menaikkan jantung dari posisi kepala. Lebih tinggi jantung dari kepala, memperlancar aliran darah. Tak kala kita berpuasa, bukankah bisa sehat? Ada berita mengatakan penyakit diabetes meletus itu tak ada obatnya. Tak ada penyakit yang tak ada obat kecuali tua dan kematian. Salah satunya dengan melaksanakan puasa. Terapi puasa Nabi Daud itu mampu menyembuhkan, bisa menyehatkan. Dan banyak lagi yang lainnya. Bukankah dengan membaca Al-Quran hati bisa tenang? Dengan berzikir hati bisa tenang, silaturahmi memperbanyak kawan, bersedekah memperbanyak harta, sekaligus memberkahinya. Itu baru urusan dunia, sudah solusi, Pak. Lalu bagaimana besok di kampung akhirat? Yang satu-satunya yang akan awak bawa pulang menghadap Allah itu, semuanya ditinggalkan dan ditanggalkan. Satu cuman yang awak bawa, yaitu amal soleh. Kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, harta yang tinggal dibagi orang. Sang malaikat mencabut nyawa, wajah yang cantik tiada berguna. Suami menangis sebelah mata sambil menengok calon gantinya. Yang ujung-ujungnya yang akan awak bawa pulang adalah amal-amal soleh yang hari ini awak lakukan. Cuman karena amalan soleh itu tidak dibayar tunai oleh Allah sebagaimana kita bekerja tentang urusan dunia kita, yang setiap tanggal 1 kita menerimanya, maka kadang-kadang sebahagian orang kurang tertarik karena tak nampak tunainya, Pak. Kalau seandainya tunai, penuhlah masjid dan musola. Siapa yang ikut sholat zuhur berjamaah diberi uang 500.000 satu orang. Kali 5 waktu 2 juta 500, 10 hari 25 juta, kali sebulan 75 juta. Bersih ya, Pak. Itu baru sholat fardu. Bagaimana kalau tambah dengan sholat sunat 250 rakaat? Kalau saya angka-angka ini agak lancar utak ambo, Pak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, penuh masjid dan musola, Pak. Bahkan orang pasti memaksakan diri sebagaimana hadis Rasulullah. Kalaulah dia tahu keutamaan sholat isya itu, merangkak pun mereka pasti datang. Merangkak pun pasti datang. Cuma karena tidak nampak secara nyata, tak dibayar secara tunai. Besok apa yang tak tampak ini ditampakkan Allah, bukan sekarang, besok. Di saat yang tampak-tampak ini mulai tak tampak, yang tak tampak mulai tampak. Sekarang cerita tentang surga kan tak nampak dah, Pak. Sepandai-pandainya mubalih-mubalighah menyampaikan indahnya surga, belum pernah awak nampak. Ngeri neraka, belum pernah awak tengok. Bebuih pun mulut ini menyebutnya. Neraka itu mengerikan. Memangnya Ustaz dah nampak? Belum pernah nampak, Pak. Karena tak tampak, awak kurang yakin. Apa ya ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun? Kini kok, Pak. Siko cie malaikat tu tak pakai tidur, tak pakai mengantuk, tidak tergantung dengan listrik. Kalau CCTV cabut matinya, Pak. 24 jam. Cuman karena tidak nampak, kadang-kadang terlupakan ini kiraman katibin ini. Tidak nampak. Coba kalau selalu dia nampak, Pak. Di belalaknya matu kawak. Tidak bisa awak bergerak dibuatnya, doh, Pak. Pak Ustaz, tengok elok-elok HP itu, Pak Ustaz. Kok ketik baju kurung, keluar baju kurang. Bapak Ibu, besok ditampakkan. Itu indahnya surga tuh. Tuh indah ngerinya neraka. Indahnya surga, mala ainun ro'at. Belum pernah nampak oleh mata. Merdunya irama di dalam surga itu belum pernah terdengar oleh telinga. Suara siapa yang paling hari ini merdu awak dengar? Sampai bergoyang-goyang lutut awak mendengarnya. Suara siapa? Roma.
Kalau boleh menyebut nama umpamanya kan, karena beliau yang bertahan sampai hari ini. Bila kamu di sisiku. Awak tidak dengar Roma, dengar ceramah. Belum ada apa-apanya ketimbang merdunya irama surga. Unik bangunan, tak terbayang oleh hati, serba indah, serba megah, dan serba wah. Itulah dia surga. Cuman belum pernah nampak. Neraka, jangankan awak manusia biasa. Menurut pengakuan Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul tak pernah tinggalkan doa waqina azabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Intinya itu terbebas dari azab neraka. Memangnya Rasul akan masuk ke neraka? Enggak dong Pak. Beliau adalah orang yang tak tersentuh api neraka. Orang pertama masuk surga. Tapi beliau tak tinggalkan waqina azabannar. Beliau nengok. Beliau memberikan kesimpulan seringan-ringannya azab neraka adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka. Tapi begitu dipasangnya, dari gerahamnya ini keluar api. Dari telinganya keluar api. Dari kepala ini meleleh. Lunak kepala ini, menggelegak otaknya. Seakan-akan ia didudukkan di atas kuali yang sangat besar dan menggelegak. Dia merasakan dia yang paling besar azabnya. Padahal kata Rasul, dia itu orang yang paling ringan siksaannya. Cuman belum awak nampak. Rasul nampak. Besok kalau sudah nampak, barulah keluar dari mulut kita ini ratapan. Saat dipisahkan mana orang beramal soleh, mana orang beramal salah. Sekarang kan masih dicampur baur kan ya Pak. Yang sholat asar dengan tak sholat asar duduklah di kedai kopi. Sama gaya duduknya. Yang terlambat dengan duluan sama Pak. Ini yang di saf pertama dengan saf terakhir sekarang kan bentuk duduk gak sama. Padahal yang saf nomor 1 tadi ini yang paling afdol. Tapi gaya duduk sama sekarang Pak. Karena belum ditampakkan Allah. Ada saatnya itu. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oh ya Allah, tak kala dipisahkan mana orang beriman beramal soleh, mana preman beramal salah, itu keluarlah ratapan. Hari ini kami sudah lihat, hari ini kami sudah dengar. Farji'na na'mal solihan, balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Supaya apa? Supaya kami bisa beramal soleh. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Maaf, lupa mematikannya. Udah saya mati ya. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, itulah pentingnya amal soleh. Jangankan saya Bapak dan Ibu. Sudah hadir besok di padang mahsyar. Baru sakaratul maut nak menuju kampung akhirat, sudah mulai ditampakkan Allah balasan bagi orang yang beramal soleh. Wa basiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan kabar gembira, menyenangkan, menyejukkan. Kepada siapa? Orang yang beriman beramal soleh. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Makanya ada orang sakaratul maut tuh husnul khotimah, senyum tenang lapang menengok tempatnya bakalan di dalam surga. Wallazina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi bagi mereka yang tak percaya dengan ayat kami, mendustakannya, dilawannya dalil dengan dalihnya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Berkerut mukanya, menghitam wajahnya, cemberut bibirnya. Makanya ada yang su'ul khotimah. Dulu pengalaman waktu kerja di rumah sakit. Betullah kata Imam Ghazali, seseorang berakhir dengan sesuatu yang dilazimkan. Masuk ke ruangan bapak-bapak, ada bapak-bapak itu sedang kesusahan itu, menyebut nama-nama hewan. Kambing, kucing, cacing, kepindiang, anjing.
Saya masuk, Assalamualaikum. Dia Pak Ustaz, tolonglah ayah kami nih Pak Ustaz. Dari tadi itu aja zikirnya. Kuciang, ambiang. Allah Pak, kata Pak. Kambiang. Rupanya Pak ini biasa. Tersinggung sedikit, oh kuciang. Nampak orang sedikit, oh kapindiang. Nampak orang kasih kuat. Itu yang dibawanya pulang itu Pak. Masuk ke ruangan ibu-ibu, diludahinya saya. Untung saya ustad. Kalau sampai ambo preman, ambo balik dengan ludah badaha. Rasa kan. Awak bisa yo sebenarnya Pak. Tapi dia iman kan begitu kan. Nah kaum muslimin kenapa seperti ini? Berakhir dengan apa yang dibiasakannya. Mulai ditampakkan Allah. Ini dia. Yang kau biasakan ini yang kau diakhiri. Ditutup dengan sebuah kisah pendek. Sauban radhiyallahu an. Dikenal dengan nama Sauban An-Nabawi. Sauban orang Musoji Nabawi. Karena kalau Rasul keluar dari kamarnya, ditengoknya Sauban sudah duduk di sebelah kanan masjid. Langanan Sauban di situ. Tak pernah terlambat solat berjamaahnya. Suatu ketika Rasul keluar, ditengok Sauban tak ada. Maka Rasul bertanya, kemana si Sauban? Tak datang ya Rasulullah, mungkin sakit. Mari awak tengok. Jadi Rasulullah itulah dia uswatun hasanah. Apa yang diucapkannya, itulah yang diamalkannya. Rasul nyuruh nengok orang sakit, beliau langsung tengok. Berapa lama mereka? Kalau berangkatnya sesudah subuh, sampainya waktu duha. Kalau diperkirakan jamnya 3 jam baru sampai ke rumah Sauban. Tak pernah terlambat rakaat pertama. Beda-beda tipis dengan Sauban gini kok Pak. Kalau lain namanya Sauban, umpamanya kan. Kalau lah komat baru ke Musoji ya Pak. Itu pun terlambat terus. Langanan. Ini 3 jam perjalanan. Selesai subuh sampai duha. Sampai di sana ditanya kepada keluarga. Mana si Sauban? Sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi saking jauhnya tak sampai kabar. Kata Rasul ada wasiatnya, tak ada ya Rasulullah. Cuman ada ungkapan yang tak ku mengerti, kata istrinya. Pertama, Sauban mengatakan waktu sakaratul maut, alangkah lebih baiknya kalau lebih jauh lagi. Yang kedua, alangkah lebih baiknya kalau seandainya yang baru saja. Yang ketiga, alangkah lebih baiknya kalau semuanya saja. Selang beberapa waktu, Sauban meninggal dunia. Ungkapan ini jadi misteri bagi istri Sauban. Tapi bagi Rasul tidak. Beliau adalah fatonah. Orang yang cerdas. Orang yang pintar. Jangankan kejadian yang barusan. Yang 1442 tahun sesudah itu. Awak sekarang ini sudah disebut Rasul dulu Pak. Sayati zamanun ala ummati. Yafiruna minal ulama iwal fuqahai. Besok akan ada suatu saat di mana manusia akan lari dari ulama. Benci dengan ahli fikih. Kini kalah menjadi-jadi. Iya enggak? Tapi awak enggak cerita itu. Awak cerita Sauban. Takut awak. Kepancing juga nampaknya kau tengok. Katanya. Kaum muslimin yang berbahagia. Jadi Rasul tahu. Adapun Sauban mengatakan. Alangkah lebih baiknya. Kalau lebih jauh lagi. Allah tampakkan. Sauban dalam bahasa awak ini pahalamu Sauban menuju masjid 3 jam Sauban. Ini dia. Langkah kakimu Sauban. Setiap langkah hapus satu dosa. Man roha ilal masjidil jamaati fahudwatun tamhu sayyatan wa hudwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Ini dia Sauban. Pahalamu itu hapus dosamu, angkat derajatmu, banyak pahalamu dia. Kata Sauban, maknya ndak ada Pak, saya yang nambah. Ikut orang, ya Pak, kok dicari pula. Mak, ndak ada kan jumpa do Pak. Ini tambahan supaya lo mak cerita. Awak kok kadang-kadang banyak pula protesnya. Mana mak kata Ustaz, dibukanya Google, mak ndak kan jumpa do Pak do. Mak 3 jam saja begini pahalanya. Bagaimana kalau seandainya 5 jam? Tentu lebih banyak lagi pahalanya. Kan tertarik setelah nampak. Itu pun sudah banyak pahalanya 3 jam. Yang kedua, alangkah lebih baiknya kalau seandainya yang baru saja. Sauban keluar dari rumahnya, cuaca
Madinah sedang dingin. Dia pakai baju 2 lapis, mantel 2 lapis. Di luarnya usang, di dalamnya baru. Maka nampak orang yang sedang kedinginan, dibuka sauban 1 mantel, diberikannya sama orang itu. Tentu saja, ndaklah yang baru, Pak. Awak pun ndak akan mau juga, Pak. Ambo indak. Yang usang tuh entah. Sebab awak kalau bersedekah selalu ada alasan. Baju ini, oh jangan, ikut baju kenangan. Kalau baju ikut ulang tahun. Kalau ikut waktu kenangan SMA. Akhirnya 2 lemari tak ada awak sedekah kan, Pak. Karena penuh dengan sejarah-sejarah. Kasih sajalah, Pak. Selesainya itu. Maka dikasih oleh Sauban. Ditampakkan oleh Allah. Sauban, ini pahala kau bersedekah baju. Kata Sauban, kalau yang lusuh aja bentuk itu, alangkah lebih baiknya kalau yang baru saja. Yang keluar cuman itu. Istrinya kan tak nampak. Sauban nengok, alangkah lebih baiknya kalau yang baru saja. Yang ketiga Sauban mengatakan, alangkah lebih baiknya kalau semuanya saja. Sauban keluar rumah, jumpa orang sedang kelaparan. Sauban bawa makanan, separuh diberikan kepada orang itu. Separuh disimpan, dibawa pulang. Ditampakkan oleh Allah, Sauban, itu sedekah kau, Sauban. Kata Sauban, alangkah lebih baiknya kalau seluruhnya saja. Jadi awak yang bersedekah 2.000 besok ditampakkan oleh Allah. Mak 2.000 untuk iko. Bagaimana kalau 5.000? Maka mulai tahun 2021 ini janganlah berimpak 2.000, Pak. Karena masuk toilet kini tidak boleh 2.000 lah 3.000 gini, Pak. Masa nak masuk surga 2.000 ya le, Bapak. Tengok-tengoklah istiqomah tuh, Pak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan tak kala Allah masih berikan kita kesempatan sebelum dicabut. Sebelum dicabut kaki ini rapat di dalam kubur itu. Baru nak melangkah ke masjid tak bisa. Sebelum baju awak ini tak ada lagi kantongnya. Kapan besok tak ada berkantong? Maka sekaranglah kesempatannya. Mumpung berkantong dia, Pak. Keluarkanlah. Melangkahlah ke masjid. Sebab kalau sudah rapat besok nak melangkah, takut orang, Pak. Pocong namanya, Pak. Teong kan. Bubar orang jadinya dari masjid. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa melakukan amal-amal soleh, karena inilah yang akan awak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, beruntunglah orang yang hari ini diberikan Allah nikmat iman, lalu ia wujudkan lewat amal-amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritakan kabar gembira, menyenangkan, menyejukkan, melapangkan, mendamaikan, melegakan kepada siapa? Orang yang hari ini beriman, lalu ia wujudkan lewat amal soleh. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.